teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Abdillah Mari. Di sini saya akan membuat project game menggunakan bahasa C++. Saya membuat game mobil-mobilan yang melewati atau menghindari rintangan yang datang dari arah berlawanan. Cara untuk menghindarnya dengan kiri dan ke kanan. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan untuk library-nya sendiri. Pada bagian awal, saya mengimpor beberapa library penting yang dibutuhkan dalam game ini. Untuk include Ustream digunakan untuk mencetak ke layar. Lalu untuk include Konyoha sangat penting untuk membaca input keyboard secara real time tanpa harus menekan enter. Lalu untuk include Windows, gunakan untuk fungsi sleep agar game tidak terlalu cepat dan sistem untuk membersihkan layar. Lalu untuk vektor itu sendiri digunakan untuk menyimpan banyak rintangan dalam bentuk dinamis. Lalu untuk CST delete dan CTime digunakan untuk membuat rintangan muncul secara acak. Lalu untuk include algorithm digunakan saat kita ingin menghapus rintangan. Saya juga menetapkan ukuran layar permainan sebesar 20 kolom dan 20 baris melalui konstanta width dan height. Lalu untuk kelas itu sendiri terdapat kelas entity. Kelas entity adalah kelas dasar untuk abstrak yang menjadi blueprint atau cetakan untuk semua objek dalam game yang memiliki posisi di layar. Kelas ini menyimpan koordinat X dan Y dan memiliki fungsi virtual draw yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Artinya setiap objek seperti pemain atau rintangan harus punya cara menggambar dirinya sendiri. Kelas ini juga memiliki destruktor virtual agar memori dikelola dengan baik. Lalu untuk kelas car. Kelas car itu sendiri adalah kelas turunan dari kelas entity tadi. Kelas car adalah turunan dari entity tadi yang mewakili mobil yang dikendalikan oleh pemain. Fungsinya cukup sederhana. Untuk move lift, memindahkan mobil ke kiri selama belum mencapai batas kiri layar. Kan tadi terdapat tembok atau jalan 20 kali 20 tadi. Lalu move right, memindahkan mobil ke kanan selama belum mencapai batas kanan layar. Lalu untuk fungsi draw, menggambarkan mobil dengan huruf A pada posisi yang sesuai di layar. Dengan cara ini pemain bisa berpindah jalur untuk menghindari rintangan. Lalu untuk kelas obstacle atau rintangan. Obstacle atau rintangan adalah kelas turunan dari entity yang atas sendiri itu tadi untuk mewakili rintangan yang turun dari atas layar. Rintangan memiliki fungsi update yang memindahkan satu baris ke bawah setiap frame. Fungsi draw menggambar rintangan dengan karakter X jika masih berada dalam area layar. Setiap frame atau rintangan ini akan bergerak turun dan bisa menabrak pemain atau mobil itu. Lalu untuk kelas game,
Kelas game itu sendiri untuk menyimpan semua elemen dan logika permainan yang kita punya. Kita punya player sebagai mobil pemain, lalu obstacle untuk menyimpan semua rintangan, lalu untuk game over sebagai status permainan, dan skor untuk mencatat poin pemain. Lalu spawn obstacle menambah rintangan. Fungsi ini membuat rintangan baru di posisi horizontal acak pada baris atas dan menambahkan ke daftar rintangan. Lalu konstruktor dan destruktor. Konstruktor mengatur ulang game saat pertama dijalankan. Pemain diposisikan di tengah bawah. Status game diset aktif dan skor dimulai dari 0. Run digunakan agar hasil run acak. Berdasarkan waktu nyata. Destruktor digunakan untuk membersihkan memori setelah game selesai. Lalu untuk void draw screen, fungsi ini menggambar ulang seluruh layar. Setiap frame pertama layar dibersihkan, lalu semua objek digambar ke array screen. Akhirnya layar ditampilkan ke terminal baris per baris hingga dengan bingkai samping dengan skor bagian bawah. Lalu untuk void update ini menjalankan semua logika. Kadang-kadang 20% kemungkinan menambahkan rintangan baru, mengerahkan semua rintangan ke bawah, mengecek tabrakan dengan pemain. Jika ada tabrakan maka game over, menghapus rintangan yang sudah melewati layar, menambahkan skor setiap frame agar semakin lama bermain semakin tinggi skor. Lalu untuk void run adalah tempat jalannya permainan. Diawali dengan tampilan layar pembuka, kemudian masuk ke loop utama game. Pemain dapat menekan kontrol huruf A, D, dan Q untuk bergerak atau keluar. Setiap iterasi logika game diperbarui dengan layar digambar ulang. Game akan berhenti jika pemain menabrak rintangan atau mobil. Lalu untuk fungsi main game adalah titik awal program. Di sini kita membuat objek game dan langsung menjalankannya. Semua proses dan interaksi terjadi di dalam kelas game ini sendiri. Kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini saya menggerakkan dengan A dan huruf D. Untuk X itu sendiri adalah mobil rintangannya dan A ini adalah mobil pemainnya. Jika saya menabrak maka akan game over. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.